Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum huk, di mana hukum huk ini membicarakan gaya yang bekerja pada pegas atau benda elastis yang disebut dengan nama gaya balik pegas. Karena tokoh ini awal ditemukan oleh beliau Robert Hooke, maka hukumnya disebut hukum Hooke, sehingga gaya balik pegas juga disebut dengan nama gaya Hooke. Oke lah, kita lanjutkan saja langsung. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan di sini ada sebuah pegas bebas, di mana pegas bebas tanpa ada beban digantungkan, ini panjang mula-mula X0. Kemudian pegas itu dikasih beban oleh sebesar W yang disebabkan oleh gaya berat. Nah, sehingga pegas yang mula-mula panjangnya X0 berubah menjadi panjangnya X, sehingga pertambahan panjangnya sebesar delta X. Nah, setelah mulur, kemudian pada pertambahan delta X tertentu ini, maka pegas itu dalam keadaan seimbang. Nah, ketika seimbang, kita lihat di sini, akan berlaku dua gaya. Yang pertama, kita tadi beban yang arahnya ke bawah disebabkan oleh gaya berat. Nah, mengapa diam di sini? Adalah disebabkan beban ini ditarik oleh pegas yang arahnya berlawanan dengan gaya berat, atau di sini adalah gaya Hooke. Kita lihat di sini, beban yang digantung dalam keadaan seimbang karena kita lihat gaya Hooke yang ke atas nilainya sama dengan gaya berat W. Ini harus dipahami bahwa harus dibedakan antara gaya pegas atau gaya Hooke dengan gaya berat W. Jadi W berat itu bukan gaya Hooke, namun gaya Hooke itu besarnya sebesar gaya berat. Ini ketika pegas dalam keadaan seimbang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, gaya Hooke arahnya selalu berlawanan dengan pertambahan panjang pegas. Kita lihat, gaya Hooke arahnya selalu berlawanan dengan pertambahan panjang pegas. Kita lihat di sini, benda ini bertambah panjang dari ini ke bawah. Nah, kita lihat di sini, arahnya ke bawah. Sehingga sini pertamanya ke bawah, sehingga sini gaya Hooke-nya arahnya ke atas. Ini gaya Hooke-nya. Jadi antara ini delta X dengan yang ini, hukum Hooke itu berlawanan arah. Ini berkaitan dengan, kemudian dilanjutkan. Kita masuk ke halaman 2, nah semuanya. Nah, kita lihat, kita masuk ke halaman 2. Oke. Secara fisis, ini kemarin sudah dibahas pada pertemuan pertama, gaya Hooke, gaya balik pegas itu sebanding dengan pertambahan panjangnya. Artinya, semakin besar pertambahan panjangnya, semakin jauh pegas itu memanjang begitu, maka gaya baliknya juga akan semakin besar. Ini secara fisis dikatakan gaya Hooke sebanding dengan pertambahan panjang. Nah, secara matematis bicara dengan persamaan, maka gaya Hooke sama dengan ini tadi harus memasukkan sebuah konstanta. Ini muncullah sebuah konstanta baru, sehingga persamaan ini secara matematik sebelah kiri nilainya nanti sama dengan sebelah kanan, sehingga muncul F Hooke atau gaya Hooke nilainya adalah K dikali delta X. Atau lebih lengkap lagi,
dalam berbagai buku ditentukan bahwa gaya Hooke itu nilainya adalah min K delta X. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, tanda negatif berarti, nah ini punya arti tertentu, arti fisis, yaitu arah gaya Hooke selalu berlawanan dengan dengan pertambahan panjangnya di sini. Jadi ini artinya tanda negatif adalah arah gaya balik pegas atau gaya Hooke berlawanan dengan pertambahan panjangnya. Nah, dalam berbagai perhitungan maka tanda negatif tidak perlu diperhitungkan. Tidak perlu diperhitungkan. Nah, kita lihat misalkan ilustrasi yang ini. Ini sebuah pegas. Kemudian ditarik ke bawah sehingga delta X-nya itu ke bawah. Maka kalau pegas itu ditarik ke bawah, maka gaya Hooke-nya, gaya balik pegasnya arahnya ke atas. Ini. Sebaliknya kalau nanti ada sebuah pegas, kemudian dimampatkan, dikasih beban, kita lihat, pertambahan panjangnya ke bawah, arti ini namanya perpendek ya, ke bawah, maka justru gaya Hooke ke atas. Jadi di sini gaya balik pegas itu selalu berlawanan dengan pertambahan panjangnya atau perpendekannya. Nah, keterangannya F Hooke itu adalah gaya balik pegas, satuannya Newton, kemudian delta X adalah pertambahan panjang, satuannya meter. Anak-anakku yang berbahagia, nah kita lanjutkan, kita masuk ke halaman 3 tentang konstanta elastisitas. Atau K adalah konstanta elastisitas. Nah, nilai K, tadi kan muncul nilai K. Nilai K yang kecil itu mempunyai arti, maka bahan lebih mudah bertambah panjang atau bahan lebih lentur. Kita tahu, misalkan kita punya dua pegas, ada satu pegas yang mudah bertambah panjang atau lentur, ada pegas yang sulit bertambah panjang. Nah, di sini kita lihat, untuk nilai K yang kecil, maka dapat diartikan bahan lebih mudah bertambah panjang atau bahan tersebut lebih lentur. Tapi kalau nilai K-nya nanti besar, maka bahan tersebut lebih sulit bertambah panjang atau bahan tersebut kurang lentur. Nah, dari hukum Hooke yang tadi, bahwa kita lihat F sama dengan K delta X, kalau kita mau mencari K sama dengan F dibagi delta X. Sehingga di sini kalau kita lihat satuannya, K sama dengan F dibagi delta X, F itu satuannya Newton, delta X satuannya meter. Dengan kata lain, satuan K adalah Newton per meter. Sebagai tambahan, ingat, delta X itu apa? Pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu apa? Panjang akhir setelah diberi beban dikurangi panjang awal sebelum diberi beban. Atau delta X adalah X min X0.